Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberi kita taufik dan hidayatnya untuk bisa hadir di maulid Nabi Muhammad SAW, untuk mengenang biografi Nabi Muhammad SAW, untuk mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar. Saya ingin cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dikatakan sering di maulid dikatakan awwalu khalqin wujuda wa asrafahum mauluda, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi sempat bertanya kepada malaikat Jibril pada waktu itu. Nabi bertanya demikian, wahai Jibril, berapa umurmu saat ini? Usiamu berapa wahai Jibril? Nabi Muhammad ingin tahu. Maka malaikat Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, saya tidak tahu pasti umur saya berapa, usia berapa saya tidak tahu, kata malaikat Jibril. Tapi ketahuilah ya Rasulullah, saya siap setiap 700.000 tahun sekali melihat bulan yang sangat indah, cahaya yang sangat indah, begitu terang. Dan saya sudah melihat ini sudah 700.000 kali juga, kata malaikat Jibril. Nabi pun berbalik bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tahu apa itu bintang? Ketahuilah malaikat Jibril, bintang itu adalah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini misdaqul awwalu khalqin wujuda wa asrafahu mauluda. Awwalu khalqin, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat indah. Nabi Muhammad SAW indah zahir dan batinnya, maupun zahir secara fisik maupun secara batin, Nabi Muhammad paling indah. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling peduli kepada kita, umatnya. Orang yang paling sayang, yang paling cinta kepada umatnya itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Rahmatnya Nabi Muhammad ini untuk semua alam, mau jin maupun manusia tadi kafir ataupun muslim. Ini Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sering pada waktu Nabi melewati suatu gang begitu, suatu jalan, Nabi Muhammad sering diludahi oleh seorang kafir. Bahkan diriwayatkan bukan meludah langsung, tapi disimpan. Ludah yang dari tadi pagi itu dimasukkan, disimpan dalam mangkok. Ketika Nabi Muhammad lewat, baru disiram ke Nabi Muhammad SAW. Itu berhari-hari begitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad lewat, kok tidak ada lagi ini yang biasa menyiram meludahi saya, tidak ada lagi. Maka Nabi Muhammad terheran-heran, bertanya ke penduduk sekitar, apakah engkau tahu orang seperti ini, tanda-tandanya seperti ini? Kata orang itu, oh saya kenal, itu Yahudi, rumahnya di sana. Nabi Muhammad pun bertanya mana rumahnya. Sudah tahu Nabi Muhammad membawa dari pasar buah-buahan, dijenguk. Kalau kita orang yang jahat kepada kita, mungkin ini kesempatan ini, mumpung sakit. Tapi Nabi Muhammad membawa buah-buahannya, menjenguk orang ini. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu, Yahudi tadi yang mengaku Nabi Muhammad bertanya dari dalam, siapa di luar? Muhammad. Kaget ini orang, ini jangan-jangan Muhammad ini mau balas dendam ini. Ketika dibuka Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun masuk dalam keadaan senyum sambil membawa bawaan buah-buahan. Ternyata Nabi Muhammad datang untuk menjenguk. Maka orang pun tadi yang Yahudi yang sering mengganggu Nabi Muhammad SAW
hatinya pun meleleh dengan sikap Nabi Muhammad SAW, dengan akhlak adab Nabi Muhammad SAW, maka dia pun mengatakan, ya Muhammad mutjadik, bahwasanya aku syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad ini bukan hanya ke orang kafir, bahkan semua alam. Bahkan tidak ada sekalipun Nabi Muhammad pernah membuat hati para sahabatnya gundah atau menyakiti, menyinggung perasaan para sahabatnya, tidak pernah Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang badui dari gunung, datang ketika Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pembesar sahabat pada waktu itu. Maka badui ini pun membawa sekantong daripada anggur, mengatakan begini kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ketahuilah saya di tempat saya ini baru panen, dan ini buah yang saya hasilkan ini saya tidak rela kecuali engkau yang mencoba dahulu daripada hasil panenku ini. Nabi Muhammad pun mengambil dari kantong tadi, dimakan satu persatu sampai habis. Ini hati-hati para sahabat, dalam hatinya begini, ini Rasulullah kok enggak biasa ini. Biasanya Nabi Muhammad setiap dikasih makanan, Nabi Muhammad memberikan sebelah kanannya dulu, nanti sebelah kiri. Tapi ini kok enggak sewajarnya Nabi Muhammad makan dengan habisnya, dengan lahapnya, seakan ini buah manis. Maka orang ini pun pergi dari hadapan Nabi Muhammad SAW. Seorang badui tadi pergi lagi ke rumahnya, balik. Maka Nabi Muhammad tahu apa yang ada di hati para sahabatnya. Nabi Muhammad mengatakan begini, wahai sahabatku, aku tahu apa yang ada dalam hati kalian tentang anggur ini tadi. Ketahuilah, anggur ini tadi masam. Kalau seandainya aku bagi ke engkau, aku takut engkau bermuka masam karena anggurnya masam, sehingga menyakiti ini sahabat tadi yang jauh-jauh membawa dari anggurnya. Ketahuilah, aku makan semuanya untuk menjaga perasaannya dia. Ini Nabi Muhammad SAW. Kalau kita, berapa orang sudah perasaannya hancur sebab kita ngejek orang sana, bahkan mungkin dolim dengan dolimnya, ini kita. Tapi ini yang kita bawa dari maulid Nabi Muhammad SAW, yang kita bawa akhlak adabnya Nabi Muhammad SAW, menjaga perasaan daripada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya menjaga perasaan dari orang tuanya bagaimana, menjaga perasaan orang sekitarnya, guru-gurunya juga. Ini yang kita bawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan juga Nabi Muhammad pada waktu itu datang dari jihad fisabilillah. Sayyidah Aisyah menunggu di rumah Nabi Muhammad SAW, menanti Nabi Muhammad. Kebiasaan Sayyidah Aisyah ketika Nabi Muhammad datang membuatkan minuman. Maka Sayyidah Aisyah melihat Nabi datang dari jihad, Sayyidah Aisyah membuat minuman. Ketika Sayyidah Aisyah membuat minuman, diberikan kepada Nabi Muhammad, diminum, seakan haus Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah, seakan menahan Nabi Muhammad jangan sampai habis, karena kebiasaan Nabi Muhammad SAW menyisakan sedikit untuk Sayyidah Aisyah. Tetap Nabi Muhammad tetap diminum. Ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, sisakan ya Rasulullah, karena Sayyidah Aisyah selalu meminum bekas Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi menyisakan sedikit kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun minum. Ternyata diminum Sayyidah Aisyah, dimuntahkan oleh Sayyidah Aisyah. Ternyata yang diberi Sayyidah Aisyah di minumannya bukan gula, tapi garam. Salah, yang asalnya gula dikasih garam, tapi Nabi Muhammad SAW menjaga perasaannya, menjaga perasaan istrinya Sayyidah Aisyah. Seakan Nabi Muhammad kepingin minum sudah selesai, Sayyidah Aisyah tidak tahu dengan kesalahannya. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita bawa dari maulid akhlak adab Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW dipuji. Kalau kita lihat pujian Nabi Muhammad SAW tidak ada hentinya. Mulai Nabi Muhammad sebelum lahir dipuji, sampai sekarang pun Nabi Muhammad dipuji. Ketahuilah, pujian itu hanya seujung jari dari hakikat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan dalam tafsir, dari rahmat Allah Ta'ala kepada para sahabatnya, Allah Ta'ala tidak menuangkan semua jamal, keindahan Nabi Muhammad
di depan para sahabatnya, tidak menampakkan keindahan Nabi Muhammad di depan para sahabatnya. Kalau seandainya dikatakan keindahan Nabi Muhammad dituangkan semuanya, maka la'ma basuruhum, dikatakan maka mata-mata para sahabat ini akan buta dengan indahnya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad lam yahtalim gotu Muhammad walam yatata'ab gotu Muhammad, dikatakan daripada sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah junub, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah menguap, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah bersendawa, dikatakan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah bersendawa? Karena orang yang sendawa ini sudah ketahuan ini banyak makan ini. Orang sedikit-sedikit ini banyak makan berarti. Walam yatata'ab gotu Muhammad, Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Ini ketahuan males. Orang kalau sudah menguap terus, nah ini males, banyak tidur ini berarti. Walam yahtalim gotu Muhammad, dikatakan Nabi Muhammad tidak pernah junub, tidak pernah janabah Nabi Muhammad SAW. Karena junub ini madkhulu syaitan, pintu masuknya syaitan. Makanya orang junub ini banyak rintangannya. Tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh masuk masjid. Maka ini pintu syaitan sudah. Kalau sudah orang itu tidak di masjid, orang itu tidak baca Quran, orang itu lalai dari Allah Ta'ala, ini pintu syaitan. Tapi Nabi Muhammad maksum daripada itu semua, selamat daripada itu semua. Adapun orang yang junub tidak boleh membawa Quran, membawa Quran tidak boleh. Orang junub memegang menyentuh Quran juga tidak boleh. Menyentuh Quran apapun itu ya, menyentuh Quran daripada tempat Quran, mungkin ada tempat juz-juzan, 1 juz 1 sampai 30 juz, 1 juz, kita pegang tempatnya itu, apa wadahnya, sunduknya itu. Ketika kita junub haram. Lemari khusus Quran misalnya, ada lemari khusus Quran di masjid-masjid atau di rumah kita sendiri, kita khususkan lemarinya memang khusus Quran. Di dalam lemarinya ada Qurannya, kita pegang lemarinya. Ketika junub haram hukumnya, walaupun di rumah kita sendiri, walaupun cuma lemari kayu aja, selagi lemari ini khusus Quran maka haram. Menyentuh Quran juga haram. Ketika mungkin ada di kitab-kitab, mungkin di kitab maulid atau kitab apapun yang bukan Quran, bukan Quran kamil, bukan kitab apapun, mungkin kitab tasawuf, kitab tauhid, kitab apapun, ada nas Quran di situ kita sentuh, haram hukumnya. Menyentuh Quran haram hukumnya, walaupun bukan Quran, tapi di situ dikutip dalamnya Al-Quran, haram. Di HP gimana? Di HP dilihat, kalau misalnya di dalam HP-nya ada Quran, ketika dinyalakan itu aplikasinya timbul Quran, haram dibawa HP-nya. Ketika sudah dikeluarkan dari aplikasinya, kembali lagi tidak ada Quran sama sekali, baru tidak jadi masalah dibawa. Tapi selagi tampak di layarnya Al-Quran, maka haram ketika di HP. Ini Nabi Muhammad SAW, orang yang patut kita idolakan. Nabi Muhammad SAW, qudwatuna Nabi Muhammad SAW, yang perlu kita cinta mati Nabi Muhammad SAW, yang perlu kita hobikan Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak dari kita sudah umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi masih sedikit mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau artis, tahu hartanya sekian, rumahnya di sini, klubnya ini. Nabi Muhammad SAW, siapa anak-anak Nabi Muhammad SAW? Siapa istri-istri Nabi Muhammad SAW? Siapa itu Khulafa ar-Rasyidin? Kapan Nabi Muhammad SAW hijrah? Kapan Nabi Muhammad lahir? Kapan Nabi Muhammad meninggal? Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati anak-anak. Bahkan wajib dikatakan, bahkan ulama mengatakan wajib bagi orang tua, pertama kali ketika anak ini baligh, pertama kali wajib orang tuanya mengajari Nabi Muhammad SAW hijrahnya kapan, meninggalnya kapan, mengenalkan anak-anaknya Nabi Muhammad SAW, dikatakan wajib. Kalau misalnya ada anak baligh dalam keadaan tidak mengenal Nabi Muhammad SAW sama sekali, ini orang tuanya nanti yang dosa.
Nabi Muhammad SAW kalau kita beberkan tidak ada habisnya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad orang yang sudah sempurna, kamil zahir dan batin. Bahkan kekuatan Nabi Muhammad sudah paling kuatnya orang. Ini Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Ali, kalau kita lihat manaqib Sayyidina Ali ini pernah waktu perang Khaybar, gerbang daripada kerajaan itu, gerbang yang besar beratus mungkin ribuan kilo itu, oleh Sayyidina Ali waktu tamengnya jatuh, digenti tamengnya dengan pintu gerbang kerajaan. Bayangkan sendirian Sayyidina Ali mengangkat. Ini kuatnya Sayyidina Ali. Bahkan setelah perangan Khaybar, para sahabat 80 sahabat pada waktu berusaha untuk memindah gerbang yang dibikin tameng oleh Sayyidina Ali, tidak mampu 80 orang dari kuatnya Sayyidina Ali. Ini apalagi Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Rukanah ini orang pegulat, badannya tinggi besar, sudah tinggi besar lagi. Tidak pernah dinyatakan Rukanah ini kalah daripada gulatnya dia. Tidak pernah sama sekali. Kalah gulat tidak pernah. Sudah juara sudah. Bahkan dari saking besarnya dia, dari saking tingginya besarnya, kalau misalnya dikatakan, kalau misalnya di bawah Rukanah itu ada karpet, dan karpet yang ada di bawah Rukanah ini ditarik, maka karpet yang di bawah Rukanah ini tetap. Dari besarnya, dari beratnya Rukanah ini tadi. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, aslim taslam, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menghampiri Rukanah, ya Rukanah, aslim taslam, masuk Islamlah Rukanah, maka engkau akan selamat. Kata Rukanah simpel saja dia, karena dia merasa orang yang paling jago. Ya Muhammad, kalau engkau bisa membanting aku, bergulat denganku, aku masuk Islam. Karena tidak pernah kalah ini Rukanah, berat, besar. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, ketika pertama Rukanah berdiri, dibanting oleh Nabi Muhammad, diangkat, dibanting. Ini Rukanah ketika dibanting bingung melihat Nabi Muhammad membanting. Ini Rukanah kalah saja tidak, apalagi dibanting. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW dibanting. Rukanah bingung. Kembali ya umat, ya Muhammad, ulangi lagi, kedua kali. Diangkat lagi oleh Nabi Muhammad, dibanting lagi. Sampai 3 kali dibanting oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap karena hidayah belum sampai kepada Rukanah, Rukanah mengelak sampai mengatakan begini, sudah gini aja Muhammad, itu pohon yang besar beringin itu, kalau engkau memang Nabi, panggil pohonnya, panggil, dan pohon itu ke sini, ke depanmu ya Muhammad, maka aku masuk Islam. Rukanah tetap mencari jalan supaya bebas dari Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW dipanggil betulan oleh Nabi Muhammad, dipanggil. Maka Sahibul Burdah mengatakan, ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan tamsi ilaihi ala sakin bila godami. Kata Sahibul Burdah Imam Busiri, ja'at li da'watihi, pohon tadi karena sebab panggilan Nabi Muhammad SAW datang ke Nabi Muhammad SAW dengan akarnya yang di bawah pohon tadi, datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sujud kepada Nabi Muhammad SAW, merangkak ke Nabi Muhammad SAW. Ketika kepada Nabi Muhammad SAW membungkuk, ini pohon beringin yang besar membungkuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, kembalilah. Maka pada waktu kembali pohon beringin ini seakan dia mengembalikan akarnya seperti semula, kembali seperti semula. Apa yang dikatakan Rukanah? Karena hidayah tidak masuk kepada dia. Ya Muhammad, alangkah besarnya ini, alangkah ahlinya engkau sihirmu, kata Rukanah. Tapi Rukanah masuk Islam ketika Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, Rukanah masuk Islam, termasuk sahabat nanti setelah Fathu Mekah. Ini Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW, terus mengucapkan Nabi Muhammad SAW, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengidolakan, menghobikan semua hayat kita, hidup kita untuk Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya kita meninggal dalam keadaan Nabi Muhammad SAW bangga kepada kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Nabi Muhammad SAW hadir ketika kita meninggal, senyum kepada kita, insyaallah masuk surga tanpa hisab insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.